Bapak Ibu yang saya hormati, di masa tua tubuh kita memang tidak sekuat dulu. Banyak lansia yang harus berhemat, tapi tetap ingin sehat. Pertanyaannya, mungkinkah makan sehat dengan biaya murah? Jawabannya, bisa, asal tahu caranya. Video ini akan membahas makanan-makanan sederhana, bergizi tinggi, dan tetap ramah kantong untuk Bapak Ibu yang sudah memasuki usia lanjut. Kita akan bahas satu persatu, agar Bapak Ibu bisa mulai mengatur pola makan sendiri di rumah, tanpa perlu khawatir dengan harga. Yuk kita mulai perjalanan makan sehat ini, supaya tubuh tetap kuat, pikiran jernih, dan aktivitas harian tetap lancar. Jangan khawatir, semua akan kami bahas dengan mudah, tidak pakai istilah rumit. Kenapa lansia butuh makanan bergizi? Bapak Ibu, seiring bertambahnya usia, tubuh kita lebih rentan terhadap penyakit. Tulang melemah, gigi mulai tanggal, pencernaan melambat, dan energi menurun. Nah, makanan jadi kunci penting untuk menjaga semua itu. Sayangnya, banyak lansia yang makan seadanya. Kadang hanya nasi dan kerupuk. Padahal tubuh Bapak Ibu butuh asupan protein, serat, vitamin, dan mineral untuk tetap kuat. Makanan bergizi bukan berarti mahal. Kita bisa manfaatkan bahan-bahan lokal yang murah, tapi kandungan gizinya luar biasa. Contohnya tempe, ikan teri, sayur bayam, atau buah pisang. Jadi, bukan soal banyaknya uang, tapi soal pemilihan bahan makanan yang tepat. Nanti akan saya bantu pilihkan mana yang terbaik dan paling hemat. Sumber protein murah, tempe, tahu, telur. Bapak Ibu, protein itu penting untuk menjaga otot tetap kuat, penyembuhan luka cepat, dan daya tahan tubuh tetap terjaga. Sayangnya, banyak yang pikir protein itu harus daging mahal. Padahal ada pilihan murah dan sehat. Contohnya tempe dan tahu. Dua bahan ini terbuat dari kedelai. Harganya murah, tapi proteinnya tinggi. Tempe juga mengandung probiotik alami yang bagus untuk pencernaan. Lalu ada telur ayam, terutama telur rebus. Harganya masih cukup terjangkau, bisa jadi lauk atau campuran sayur. Saran saya, konsumsi tempe atau tahu minimal 3 kali seminggu. Bisa ditumis, dikukus, atau dijadikan pepes. Tidak perlu digoreng terus-menerus supaya tetap sehat. Kalau bisa, Bapak Ibu juga stok telur di rumah. Mudah diolah dan bergizi tinggi. Sayuran murah kaya serat dan vitamin. Serat sangat penting untuk pencernaan lansia. Supaya bab lancar, perut tidak kembung, dan risiko sembelit bisa dikurangi. Sayur juga kaya vitamin untuk jaga kesehatan mata, kulit, dan kekebalan tubuh. Bapak Ibu tidak perlu beli sayur impor. Di pasar tradisional saja banyak yang murah dan bergizi. Misalnya, bayam mengandung zat besi, vitamin A, C, dan folat. Kangkung, murah, segar, dan tinggi serat. Daun kelor, superfood lokal yang kaya nutrisi. Labu kuning, tinggi beta-karoten dan bisa diolah jadi bubur. Usahakan ada 2 jenis sayur berbeda setiap hari. Bisa ditumis, direbus, atau dijadikan sayur bening. Bapak Ibu juga bisa menanam sendiri di pekarangan untuk lebih hemat. Kisah Bu Yati, lansia tangguh yang hidup sehat meski hemat. Bapak Ibu, saya ingin berbagi kisah tentang Bu Yati, seorang janda 65 tahun yang tinggal di kampung pinggiran. Suaminya meninggal sejak 10 tahun lalu. Anak-anaknya merantau. Tapi Bu Yati tetap sehat, ceria, dan mandiri. Rahasianya? Ia rajin masak sendiri. Setiap pagi ia belanja sayur di pasar dengan uang Rp10.000. Ia beli bayam, tempe, dan pisang. Siangnya ia masak sayur bening bayam, goreng tempe tipis, dan makan dengan nasi hangat. Malamnya cukup dengan bubur labu dan teh hangat. Bu Yati juga punya 2 pot kelor dan daun bawang di halaman. Dari situ ia ambil tambahan sayur setiap minggu. Bapak Ibu, dari Bu Yati kita belajar bahwa hidup sehat itu tidak harus mahal. Yang penting adalah niat dan pengetahuan memilih makanan yang tepat. Karbohidrat sehat, tidak hanya nasi putih. Bapak Ibu, karbohidrat memang sumber tenaga.
Tapi jika terus-terusan nasi putih saja, tubuh bisa kekurangan serat dan gula darah cepat naik. Untungnya, banyak sumber karbohidrat lain yang lebih sehat dan tetap murah. Contohnya, singkong, kaya serat, murah meriah. Ubi jalar, mengandung vitamin A, cocok untuk camilan atau makanan utama. Jagung, bisa direbus, dicampur bubur, atau dibuat nasi jagung. Beras merah campur putih, lebih baik untuk gula darah. Sesekali mengganti nasi dengan bahan-bahan di atas akan membantu menurunkan risiko diabetes dan menjaga kenyang lebih lama. Bapak Ibu bisa kombinasikan sesuai selera dan ketersediaan di daerah masing-masing. Buah murah penuh vitamin. Buah penting untuk lansia, apalagi yang mengandung vitamin C, serat, dan antioksidan. Tapi Bapak Ibu tak perlu beli apel impor atau anggur yang mahal. Buah lokal kita pun tidak kalah hebat gizinya. Contohnya, pisang, murah, kaya kalium, bagus untuk jantung dan otot. Pepaya, tinggi serat, vitamin A dan C, bantu pencernaan. Semangka, segar, banyak air, cocok untuk mencegah dehidrasi. Jeruk peras lokal, tinggi vitamin C, bantu daya tahan tubuh. Cukup konsumsi 1-2 jenis buah setiap hari. Bisa dimakan langsung, dijadikan jus tanpa gula, atau campuran bubur. Buah-buahan ini juga bisa ditanam di pekarangan rumah untuk menghemat pengeluaran jangka panjang. Lemak sehat untuk lansia. Bapak Ibu sering takut makan lemak? Padahal tidak semua lemak itu jahat. Lemak sehat justru dibutuhkan tubuh untuk otak, jantung, dan menjaga suhu tubuh. Yang perlu dihindari adalah gorengan berulang kali dan minyak curah. Sebaiknya pilih sumber lemak sehat seperti minyak kelapa murni, virgin coconut oil, jika terjangkau. Ikan laut kecil seperti ikan kembung, teri, dan sarden. Alpukat jika sedang musim, lemaknya bagus untuk jantung. Cukup tambahkan sedikit minyak sehat dalam masakan, dan jangan menggoreng berulang kali. Kukus, rebus, atau panggang bisa jadi pilihan aman. Minuman sehat yang tidak mahal. Selain makanan, minuman juga penting. Tapi banyak lansia yang hanya minum teh manis atau kopi instan. Ini bisa membebani jantung dan gula darah. Coba beralih ke minuman yang lebih sehat dan terjangkau. Misalnya, air putih hangat tetap jadi pilihan utama. Air rebusan jahe, sereh, atau kayu manis hangat di tubuh, baik untuk pernapasan. Air kelapa muda alami, segar, mengandung elektrolit, cocok untuk lansia aktif. Batasi minuman kemasan, karena biasanya tinggi gula dan pengawet. Minuman alami lebih aman dan bisa dibuat sendiri di rumah. Penelitian tentang pola makan lansia. Bapak Ibu, sebuah penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2021 menyebutkan bahwa lansia yang mengonsumsi makanan lokal sederhana seperti tempe, sayur, dan ikan kecil lebih jarang mengalami tekanan darah tinggi dan diabetes dibanding yang terlalu sering makan makanan cepat saji. Penelitian itu melibatkan lebih dari 500 lansia dari berbagai daerah. Hasilnya, yang menjaga pola makan sederhana dan bergizi, lebih aktif secara fisik dan jarang sakit. Artinya, makanan sehat bukan soal mahal atau tidak, tapi soal pilihan yang tepat dan konsisten setiap hari. Kuncinya ada di dapur Bapak Ibu sendiri. Camilan sehat dan murah untuk lansia. Bapak Ibu, kadang kita ingin ngemil di sela waktu makan. Nah, pilih camilan yang sehat ya, bukan gorengan terus-terusan atau keripik asin. Berikut contoh camilan sehat dan hemat. Ubi rebus atau singkong kukus. Pisang kukus atau pepaya potong, kacang rebus, kacang tanah atau kacang hijau, jagung rebus atau bubur sumsum tanpa gula berlebih. Camilan ini bukan hanya mengenyangkan, tapi juga kaya serat dan aman untuk lambung lansia. Jangan lupa minumnya air hangat atau teh tawar ya, Bapak Ibu. Mengatur porsi makan yang seimbang. Makan bergizi bukan berarti harus dalam jumlah besar. Justru lansia butuh porsi seimbang, agar perut tidak terbebani dan gula darah tetap stabil. Panduan sederhananya begini. 1/4 piring,
nasi atau pengganti karbohidrat. 1/4 piring, lauk berprotein, tempe, telur, ikan. 1/2 piring, sayur-sayuran. Tambahan, buah sebagai pencuci mulut. Jika Bapak Ibu sering lapar, lebih baik makan dalam porsi kecil tapi sering, misalnya 4-5 kali sehari, daripada langsung banyak dalam satu waktu. Menanam sendiri, hemat dan sehat. Bapak Ibu punya halaman kecil atau pot bekas? Bisa dimanfaatkan untuk menanam sayuran sendiri. Bukan hanya hemat, tapi juga menyenangkan dan sehat. Beberapa sayur mudah ditanam. Daun kelor, tumbuh cepat, bergizi tinggi. Bayam dan kangkung, bisa tanam dari biji atau batang. Daun bawang dan seledri, cukup dari sisa dapur. Cabai dan tomat, bisa pakai pot bekas ember. Kegiatan berkebun ini juga baik untuk mental Bapak Ibu. Menanam, menyiram, lalu memetik hasilnya sendiri memberi rasa puas dan bahagia. Hindari makanan yang perlu diwaspadai. Tidak semua makanan cocok untuk lansia. Ada yang harus dibatasi atau dihindari karena bisa memicu masalah kesehatan. Contohnya, gorengan berulang kali, picu kolesterol dan gangguan pencernaan. Makanan tinggi garam, ikan asin, kerupuk, tekanan darah naik. Minuman manis kemasan, naikkan gula darah. Daging berlemak tinggi, berat badan cepat naik. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi cukup sekali-sekali saja, dalam jumlah kecil. Lebih sering konsumsi makanan segar dan alami. Kunci utama, konsisten dan sederhana. Bapak Ibu, makanan sehat tidak perlu rumit. Kuncinya bukan hanya tahu makanan apa yang sehat, tapi juga konsisten menjalankannya. Mulailah dari hal kecil. Kurangi gorengan. Tambah sayur di tiap makan. Sediakan buah harian. Perbanyak air putih. Hindari makanan instan berlebihan. Langkah kecil ini kalau dilakukan rutin, akan berdampak besar untuk kesehatan Bapak Ibu di masa tua. Tidak perlu menunggu sakit dulu baru makan sehat. Makan bersama keluarga, sehatkan jiwa. Bapak Ibu, makan bukan sekadar isi perut, tapi juga bisa jadi momen kebersamaan yang menyehatkan jiwa. Banyak lansia merasa kesepian karena makan sendiri setiap hari. Ini bisa memengaruhi nafsu makan dan semangat hidup. Kalau memungkinkan, usahakan makan bersama keluarga atau tetangga. Makan bareng meski sederhana, bisa membangkitkan selera dan bikin hati lebih tenang. Kalau tinggal sendiri, ajak tetangga lansia lain untuk masak dan makan bersama seminggu sekali. Tidak hanya hemat, tapi juga mempererat silaturahmi. Olahraga ringan mendukung makanan sehat. Makanan sehat akan lebih bermanfaat jika dibarengi dengan gerak tubuh. Tidak perlu olahraga berat, cukup gerakan ringan di pagi hari. Contohnya, jalan kaki di depan rumah 15 menit, senam pernapasan ringan, menyapu halaman atau menyiram tanaman, angkat tangan dan kaki sederhana di kursi. Kombinasi makan bergizi, gerak aktif, tubuh tetap kuat, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih segar. Ini juga mencegah sendi kaku dan menurunkan risiko jatuh. Perhatikan pola makan saat minum obat. Banyak lansia rutin minum obat setiap hari. Penting untuk menyesuaikan makanan dengan obat, agar khasiat obat tidak terganggu. Misalnya, minum obat lambung lebih baik sebelum makan. Obat hipertensi dan diabetes perlu diminum tepat waktu. Hindari makanan tinggi vitamin K jika sedang konsumsi pengencer darah. Jika ragu, Bapak Ibu bisa konsultasi ke puskesmas atau apoteker. Jangan minum obat dengan kopi atau teh manis. Air putih tetap yang terbaik. Dukung lansia sekitar kita. Tidak semua lansia punya akses makanan bergizi. Mungkin ada tetangga, saudara, atau teman sebaya Bapak Ibu yang hidup sendirian dan makan seadanya. Kalau bisa, mari saling bantu. Misalnya, berbagi hasil kebun. Masak lebih lalu kirim seporsi. Ajak makan bersama sesekali. Dukungan seperti ini bisa jadi pahala besar. Lansia yang bahagia, kenyang, dan merasa diperhatikan akan jauh lebih sehat secara jasmani dan rohani.
Bapak Ibu, makan sehat di usia lanjut bukan soal mahal atau mewah, tapi soal pilihan cerdas. Tempe, telur, bayam, pisang, dan air putih. Itu semua cukup untuk menjaga tubuh tetap bertenaga. Ingat kisah Bu Yati tadi? Beliau bisa hidup sehat, bahagia, dan mandiri dengan belanja Rp10.000 sehari. Artinya, Bapak Ibu pun bisa. Mulailah hari ini. Ubah belanja dapur ke bahan yang lebih bergizi. Kurangi makanan olahan, tambah sayur dan buah. Atur pola makan sederhana tapi rutin. Ajak lansia lain untuk ikut hidup sehat.